Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia, dan juga pertemuan kita hari ini membahas tentang kedalaman daripada ilmu atau dunia hewan atau animalia, yang tentunya pada animalia ini akan terbagi atas dua kelas atau dua filum yang besar. Yang akan kita bicarakan tentunya pada filum atau kingdom daripada invertebrata dan vertebrata. Kemudian classification of living things itu terdiri daripada 5 kingdom, yaitu Monera, kemudian kingdom Protista, kingdom Fungi, kemudian kingdom Plantae, kemudian kingdom Animalia. Nah, tentunya kita akan berbicara pada pertemuan semester ini, akan berbicara mulai dari beberapa kingdom ini, yang karena ada yang dilewati dan ada yang sedang kita bahas sekarang. Kemudian ada pun ciri-ciri animalia, yaitu pertama organisme eukariotik, ya, yang berarti bahwa di sini organisme ini ya selalu memiliki dinding sel, dan yang kedua multiselular, ya berarti kita membicarakan bahwa pada hewan ini terdiri dari banyak sel. Kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki dinding sel, ya. 4, tidak berklorofil atau heterotrof, yang berarti bahwa tidak mengadakan fotosintesis, ya. Seperti pada tumbuhan. Kemudian dilanjut dengan 5, ciri-cirinya itu dapat menggerakkan tubuh, dan dalam artian ini ya, tubuh itu tidak bergerak di tempat tetapi berpindah tempat, seperti pada hewan selalu berpindah-pindah tempat. Kemudian tadi adalah filum daripada animalia atau hewan terbagi atas 2, invertebrata dan vertebrata. Pertama, invertebrata terdiri dari beberapa filum yang besar yang kita bicarakan, yaitu pertama tentang Porifera, kemudian Cnidaria, kemudian filum Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida, yang semuanya adalah masalah tentang cacing. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yaitu tentang moluska, kemudian Arthropoda dan Echinodermata. Nah, pada pertemuan kita pada pembelajaran jarak jauh ini, kita akan bahas mulai dari Platyhelminthes sampai ke Echinodermata. Nah, kemudian pada kelas vertebrata yang tentunya kelanjutan daripada hewan yang bertulang belakang ini, yaitu hewan yang bertulang belakang, yaitu mulai dari Pisces ikan, kemudian amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Nah, kemudian kita mulai masuk membahas tentang cacing Platyhelminthes. Nah, kita lihat pada gambar ini adalah bentuk daripada cacing Platyhelminthes yang kelihatannya berwarna putih, padahal ini sebenarnya warna kuning, ya. Ini selalu berada berada di dalam hati. Nah, ada panjangnya sampai 1-2 mm dan ada juga yang sampai 1 meter juga. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri daripada cacing Platyhelminthes ini adalah pertama, dia hidup bebas di air tawar. Kemudian endoparasit, ya berarti berparasit di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian ada juga yang berparasit di luar tubuh makhluk hidup atau disebut dengan ekstoparasit. Kemudian 2, ukuran tubuh bervariasi. Tadi kurang dari 1 mm sampai 20 meter. Bayangkan kalau sudah mencapai 20 meter, wah panjangnya bukan main, ya. Itu ada di dalam endoparasit. Wah, gila banget. Kemudian 3, tubuh bulat pipih. Ya, tubuhnya berbulat pipih.
bilateral, simetrik, dan lunak dia. Nah, kemudian bersifat triploblastik, yang artinya bahwa tubuh daripada makhluk hidup ini terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Ya. Kemudian 5, arah tubuh jelas, yaitu anterior, kemudian posteriornya, kemudian ventral, terus dorsal. Berarti mulai dari kepala, dan kemudian bagian tengah, ya kan, kemudian ada di bagian ekor. Nah, kemudian enam sebagian memiliki sistem pencernaan, ya, kemudian namun ada juga yang tidak memiliki sistem pencernaan makanan. Berarti belum secara lengkap, ya, dia memiliki suatu organ sistem pencernaannya. Kemudian 7 tidak memiliki sistem pernapasan dan peredaran darah, tidak memiliki sistem pernapasan dan peredaran darah. Berarti makhluk hidup ini tidak memiliki langsung organ yang lengkap dengan sistem pernapasan darah. Bukan berarti mereka tidak melakukan pernapasan, tetapi melakukan secara difusi, yaitu dengan melalui kulit, ya. Ya. Kemudian alat ekskresi berupa sel api atau flame cell, ya, alat ekskresinya. Kemudian 9 sistem saraf tangga tali, ya. Jadi sistem sarafnya seperti tangga tali, bersegmen-segmen gitu. Kemudian 10 reproduksi secara aseksual atau fragmentasi, dan ada juga yang seksual hermafrodit, ya. Yang berarti hermafrodit itu tidak bisa kita membedakan juga bahwa mana yang jantan, mana yang betina. Ya. Pada musimnya mereka akan musim kawin, maksudnya akan muncul bahwa mereka memiliki 2 sel kelamin, jantan dan wanita, ya, sehingga dinamakan hermafrodit. Kemudian adapun klasifikasi pelatihan mintes ini, pertama terbagi atas kelas Turbellaria atau cacing bulu getar. Nah, dia ini hidup bebas, simbiosis dan parasit, ya. Biasanya kita melihat mereka ini selalu ada di air-air yang kotor gitu kan, di air got, di parit dan sebagainya. Kemudian 2, ukuran tubuhnya antara 0,5 mm sampai 60 cm. Gitu. Kemudian 3 memiliki lendir atau zona adhesif, sehingga mereka terasa licin, ya, kalau ditukang. Kemudian 4 memiliki sistem pencernaan, yaitu mulut, faring, esofagus, dan rongga gastrovaskuler atau usus. Nah, jadi memiliki sistem pencernaan. 5 tidak memiliki sistem peredaran darah. Kemudian 6 sistem saraf tangga tali. 7 sistem ekskresi atau flame cell atau sel api, ya. 8 sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini ada yang aseksual dan seksual. Aseksual dengan cara fragmentasi tadi, kemudian bila terpotong, setiap potongan tubuh menjadi planeria baru gitu. Nah, ini aseksualnya. Kemudian seksual itu terjadi pembuahan silang, ya, antara 2 spesies gitu. Contoh spesies ini adalah planaria sp. Kemudian kita lihat pada gambar ini adalah merupakan planaria anatominya. Ya, kita lihat pada gambar pertama ini bahwa di depan ini adalah eye spots, berarti matanya. Ya, di sini berarti kepala atau anterior, kemudian auricula berarti pendengarannya, kemudian di sini pharynx, ya, pharynx yang seperti pharynx di sini bisa dijadikan mereka adalah mulutnya juga, berada di tengah-tengah perut gitu. Kemudian selanjutnya di bawah ini adalah gastrovascular cavity, yang berarti bahwa di sini adalah ususnya. Nah, sehingga nanti adalah usus ini akhirannya muara daripada sistem pencernaan daripada planaria.
Kemudian kalau dibalik ini, kita lihat gambar yang kedua, ada terlihat di sini secara anatominya, ada genital pore, ya, sistem genitalnya, ada penisnya di sini, kemudian seminal receptacle, ada pharynx-nya, kita lihat seperti gambar satu tadi. Nah, kemudian Yolk gland di sini, testisnya juga ada, spermanya juga ya. Nah, kemudian di depan, di bawah mata ini ada ovari. Nah, kemudian pada gambar 3 kita lihat di depan anteriornya ada brains-nya di sini, berarti ada otaknya juga ya. Nah, kemudian ada ventricular nerve course ya, yang berarti bahwa mereka memiliki usus. Nah, kemudian ini merupakan gambar tadi tentang identifikasi daripada gambar pertama tadi. Nah, kemudian selanjutnya juga kita lihat secara jelas bisa dilihat bintik matanya, otak, saraf ya, ususnya di sini, kemudian mulut yang tadi, kemudian ada parinya juga di sini. Baik, klasifikasi platymeltes di sini yang kedua adalah cacing hisap yaitu trematoda yang ciri-cirinya hidup di endoparasit, berarti di dalam tubuh makhluk hidup, kemudian ukuran tubuh antara 0,2 mm sampai 6 cm. Kemudian memiliki alat penghisap atau sucker, kemudian 4 contoh spesiesnya dalam hati, terutama Fasciola hepatica, yaitu dalam hati kambing, kemudian Clonorchis sinensis, yaitu dalam hati manusia. Kemudian ada yang dalam darah, yang namanya adalah Schistosoma japonicum, kemudian Schistosoma mansoni, dan selanjutnya juga Schistosoma haematobium. Ya. Kemudian hidup juga ada dalam usus yang disebut dengan Fasciola busby. Kemudian ada yang juga dalam paru-paru, yaitu namanya Paragonimus ya, westermani. Kemudian selanjutnya klasifikasi platymeltes ini juga yang ketiga adalah cacing pita ya, yaitu Cestoda yang hidupnya parasit pada vertebrata. Kemudian ciri-cirinya tubuh bersegmen-segmen ya, kemudian kepala atau mempunyai alat penghisap, kemudian tidak memiliki mulut dan alat pencernaan. Contoh misalnya Taenia saginata SP dan Taenia solium SP. Nah, coba kita lihat gambar ini bahwa ini adalah hati, ya seperti di hati ayam, bahwa yang ditunjukkan di pisau ini adalah salah satu contoh cacing tadi ya, cacing hati yang terdapat di dalam. Nah, kemudian ini adalah gambar dari cacing Fasciola hepatica tadi. Kalau kita bisa buka secara identifikasi dengan bentuk tubuhnya. Nah, kemudian ada pun daur hidup dari Fasciola hepatica ini. Pertama, mereka hidup ya di dalam ini animalia, yaitu seperti misalnya kambing atau manusia. Kemudian kambing ini mengeluarkan kotorannya yang diiringi oleh cacing dewasa pada hati hewan. Kemudian feces ya yang dikeluarkan oleh kambing atau kotorannya itu berarti telur daripada cacing hati tadi berupa telur. Nah, kemudian telur ini menjadi larva bersilia atau miracidium. Kemudian dia mencari tempat yang basah ataupun air atau kolam. Kemudian dia menjadi radia dalam sporokista. Nah, kemudian dia akan mencari siput, kemudian masuk dalam tubuh siput ya. Kemudian ya selanjutnya dalam tubuh siput ini akan keluar menjadi serkaria dia menuju air. Nah, kemudian serkaria ini menjadi dewasa. Nah, kemudian serkaria ini mencari rumput, kemudian mereka akan tumbuh hidup di rumput ini bisa menjadi 6 bulan, 8 bulan.
Kemudian rumput inilah dimakan kembali oleh hewan seperti kambing. Nah, itulah siklus hidupnya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa secara diidentik mulai dari kepala, leher, dan ekor ya daripada tadi hewan pengisap tadi. Nah, daur hidup ini ya tentunya ini dari manusia dan hampir sama dengan daur hidup juga dari tadi adalah di hewan vertebrata seperti mamalia tadi. Nah, tentunya daur hidup ini hampir sama yang dikelola oleh manusia juga, yang dimakan oleh manusia. Jadi sehingga daur hidup ini sangat berhati-hati sekali kita untuk menjaga makanan, nah, karena akan membahayakan hidup dan diri kita semua. Sehingga peranan Platy helmintha juga pada umumnya ada merugikan, sebab parasit pada manusia maupun hewan, kecuali planaria ya. Planaria dapat dimanfaatkan untuk makanan ikan. Kemudian agar terhindar dari infeksi cacing parasit atau cacing pita, sebaiknya dilakukan beberapa cara. Antara lain, kita memutuskan daur hidupnya, kemudian menghindari infeksi dari larva cacing, kemudian tidak membuang tinja sembarangan, sesuai dengan saran-saran hidup sehat ya. Kemudian tidak memakan daging mentah atau setengah matang, karena disitulah cacing itu masih tumbuh ya, masih berkembang, masih hidup gitu. Makanya seperti dilarang kita makan daging yang belum matang betul ya, dalam ya masak atau dalam pembakaran, itu akan kita akan mendapatkan cacing hati ini masih hidup. Baik adik-adik sekalian yang saya hormati, nah sehingga seperti apa yang digambarkan yang pada tutorial ini, bahwa infeksi cacing pita yang bisa juga menyerang otak, seperti yang ditemukan di pedalaman Papua. Demikian adik-adik sekalian yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.